Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI Angkatan Laut belakangan ini menjadi sorotan hangat karena kabar bahwa mereka tengah mempertimbangkan pembelian kapal induk. Namun, menariknya, kapal induk ini bukan dimaksudkan untuk kebutuhan tempur, melainkan untuk operasi-operasi non-perang. Berita ini dikonfirmasi oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali yang dengan lugas menyatakan kayaknya kita butuh kapal induk untuk operasi militer non-perang. Pernyataan ini disampaikan pada tanggal 6 Februari tahun 2025 dalam artikel Antara News berjudul Angkatan Laut Amerika Serikat pertimbangkan pembelian kapal induk untuk operasi non-perang. Tentu saja, mendengar rencana seperti ini rasanya seperti mendengar seorang tetangga yang biasanya bawa motor bebek tiba-tiba bilang mau beli helikopter. Di atas kertas kelihatannya keren, tapi ketika dipikirkan lebih jauh muncul banyak tanda tanya. Apakah kita benar-benar butuh? Apakah kita mampu memelihara dan mengoperasikan kapal induk sebesar itu? Laksamana Muhammad Ali sendiri menegaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan pengadaan sejumlah alat utama sistem senjata atau alutsista esensial kepada Kementerian Pertahanan. Salah satunya adalah rencana mendatangkan 2 kapal patroli lepas pantai kelas fregat dari Italia. Tidak hanya itu, Indonesia juga menyatakan ketertarikannya untuk memboyong kapal induk legendaris Giuseppe Garibaldi dari Italia. Tujuan dari langkah ini adalah untuk melengkapi kebutuhan Minimum Essential Force atau MAF, yang memang menjadi kerangka dasar bagi modernisasi kekuatan TNI secara menyeluruh. Namun, ini bukanlah kali pertama Indonesia menunjukkan minatnya terhadap kapal induk. Mari kita kilas balik sejenak ke tahun 2013 ketika Indonesia sempat mengutarakan keinginannya mengakuisisi kapal induk Angkatan Laut Spanyol, Príncipe de Asturias, yang pada saat itu baru saja dinonaktifkan. Sayangnya entah karena masalah teknis, politik, atau mungkin karena juru hitung anggaran di Kementerian Pertahanan, tiba-tiba mendadak migrain melihat angkanya, rencana itu akhirnya tidak terrealisasi. Sementara itu, di dalam negeri, PT PAL selaku pembuat kapal milik negara bahkan telah meluncurkan desain kapal induk helikopter mereka sendiri. Menurut rencana, kapal ini akan siap diproduksi pada tahun 2028 jika Angkatan Laut memutuskan untuk benar-benar memesan. Ini tentu menunjukkan bahwa bukan hanya sekadar ambisi membeli, tapi ada juga upaya membangun kemampuan dari dalam negeri. Namun menurut laporan dari situs berita Ukraina Focus.ua yang terbit pada tanggal 30 Maret tahun 2025 dengan judul Ambisi atau Keinginan Sesaat, Indonesia ingin beli kapal induk. Langkah ini dipandang sebagai usaha Indonesia untuk memperkuat posisi di kawasan. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan 2 samudera, tentu saja ada dorongan untuk menunjukkan kekuatan di luar zona ekonomi eksklusif. Dengan kata lain, kalau negara lain pamer kekuatan, ya masa Indonesia cuma jadi penonton di pinggir lapangan. Kalau dilihat di atas kertas, memperoleh setidaknya 1 kapal induk memang tampak seperti langkah yang cerdas. Tapi dalam praktiknya, ini bisa berubah jadi semacam ambisi buta kalau tidak disertai perencanaan matang. Di masa perang, pesawat tempur di kapal induk biasanya bertugas untuk melakukan pertahanan udara armada, menyerang kapal musuh, menyerang unit-unit darat, bahkan menyerang objek stasioner musuh, serta melakukan pengintaian. Tidak lupa, kapal induk juga dapat mengoperasikan helikopter untuk memburu kapal selam. Keunggulan utamanya karena berbasis di laut, pesawat-pesawat ini dapat beroperasi jauh dari pangkalan asal, melebihi jangkauan praktis pesawat yang terikat di pangkalan udara. Sebagai contoh, kapal induk Giuseppe Garibaldi pernah digunakan oleh Angkatan Laut Italia untuk operasi tempur di Afghanistan. Hal ini dilakukan karena lokasinya jauh melampaui jangkauan pesawat Angkatan Udara Italia yang beroperasi dari pangkalan udara mereka di tanah asal. Tapi mari jujur, operasi semacam ini lebih cocok untuk kondisi peperangan atau minimal pengamanan wilayah berisiko tinggi, bukan untuk operasi non-tempur seperti ban kemanusiaan atau bantuan bencana, yang dalam istilah keren internasional disebut Humanitarian Assistance and Disaster Relief atau HAIR. Hal inilah yang mungkin menjadi daya tarik utama pengadaan kapal induk di mata Laksamana Muhammad Ali. Namun tetap saja ada kontradiksi yang cukup menggelitik di sini. Rencana menyertakan beberapa pesawat AV-8B Harrier Angkatan Laut Italia dalam kesepakatan pembelian kapal induk agak sulit diterjemahkan ke dalam kerangka operasi HDR. Mari kita bayangkan,
Pesawat-pesawat tempur ini mungkin keren untuk unjuk kekuatan, tapi agak kurang cocok kalau misalnya digunakan untuk mengirimkan bantuan sembako atau evakuasi medis. Sebagai catatan sejarah, Pusat Penerbangan Angkatan Laut Indonesia terakhir kali menggunakan aset udara ofensif dalam rangka persiapan untuk operasi Trikora di Papua Barat pada tahun 1961 hingga 62. Kala itu digunakan pesawat pengebom darat Il-28 yang akhirnya ditarik dari layanan pada tahun 1969. Sejak saat itu, Indonesia tidak lagi memiliki kekuatan udara ofensif berbasis laut. Melanjutkan kekuatan udara ofensif, terutama dengan memanfaatkan Harrier bekas, tentu akan menjadi upaya yang sangat mahal sekaligus menantang. Di satu sisi, gagasan memiliki kapal induk jelas membangkitkan semangat kebanggaan nasional. Bayangkan saja Indonesia, negeri kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau akhirnya memiliki simbol kekuatan maritim sejati. Sebuah kapal induk yang megah mengarungi Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Memamerkan kekuatan benderanya di hadapan dunia. Para pelaut TNI Angkatan Laut bisa dengan bangga berdiri di geladak, sementara pesawat lepas landas, helikopter berjaga di dek, dan radar memantau langit dengan saksama. Sungguh, ini terdengar seperti adegan dari film blockbuster perang, yang pastinya membuat jantung siapapun berdegup lebih kencang. Namun di sisi lain, para analis pertahanan kerap mengingatkan, memiliki kapal induk bukan hanya soal membeli. Ini bukan seperti membeli mobil mewah, yang cukup dengan menggesek kartu kredit lalu langsung bisa dikendarai keliling kota. Mengoperasikan kapal induk memerlukan sistem pendukung yang sangat rumit dan biaya operasional yang sangat tinggi. Bayangkan saja, untuk memelihara satu kapal induk diperlukan ribuan awak terlatih, sistem logistik berlapis-lapis, armada pendamping seperti kapal perusak dan kapal selam, serta pangkalan pendukung yang memadai. Belum lagi, Indonesia harus memikirkan keberlangsungan dan modernisasi armada pesawat yang akan ditempatkan di atas kapal induk. Pesawat AV-8B Harrier, misalnya, meskipun legendaris, sudah tergolong tua. Merawatnya sama seperti merawat mobil klasik, romantis tapi mahal, dan kadang lebih sering masuk bengkel daripada beroperasi di lapangan. Alternatif lain seperti membeli pesawat tempur modern untuk kapal induk pun bukan perkara mudah, karena harganya yang selangit dan kebutuhan pelatihan yang sangat spesifik. Jika kita tengok sejarah, banyak negara yang tergoda dengan impian memiliki kapal induk, tetapi akhirnya mundur teratur setelah menyadari betapa besarnya beban yang harus dipikul. Bahkan negara-negara besar sekalipun, seperti Italia, Inggris, atau Perancis, harus berjuang keras mengalokasikan anggaran agar kapal induk mereka tetap beroperasi secara efektif. Tidak sedikit kapal induk yang akhirnya hanya menjadi kapal museum mengapung karena kekurangan anggaran operasional. Di sisi geopolitik, tentu saja kehadiran kapal induk Indonesia akan membawa dampak yang cukup signifikan. Negara-negara tetangga mungkin akan mulai melihat Indonesia dengan cara berbeda. Singapura, Malaysia, Australia, bahkan Amerika Serikat pasti akan memantau dengan cermat setiap langkah Indonesia di perairan internasional. Beberapa akan menganggapnya sebagai langkah strategis yang sah untuk melindungi kepentingan nasional, sementara yang lain mungkin akan melihatnya sebagai langkah yang berpotensi memicu perlombaan senjata baru di kawasan Asia Tenggara. Belum lagi, posisi Indonesia yang berada di persimpangan jalur pelayaran internasional seperti Selat Malaka dan Selat Sunda akan semakin penting jika ditopang oleh kehadiran kapal induk. Ini bisa menjadi sinyal kuat kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjadi penonton di panggung maritim global, tetapi juga pemain aktif yang siap mempertahankan kedaulatan dan kepentingannya di laut. Namun tentu saja menjadi pemain aktif juga berarti siap menghadapi konsekuensi politik, diplomatik, dan militer yang mungkin timbul. Di sisi domestik, pembelian kapal induk juga pasti akan memunculkan pertanyaan besar di masyarakat. Apakah ini benar-benar prioritas utama? Dengan tantangan besar seperti pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan pendidikan dan kesehatan, apakah pengadaan kapal induk tidak akan menjadi beban tambahan bagi anggaran negara? Disinilah perlunya komunikasi yang transparan dari pemerintah dan TNI Angkatan Laut kepada publik. Masyarakat berhak tahu mengapa kapal induk dianggap penting, apa manfaat konkret yang akan diperoleh Indonesia, dan bagaimana cara mengelola biayanya agar tidak membebani sektor-sektor vital lain. Di luar semua pertimbangan serius ini, tentu tetap ada sisi humor yang tidak bisa diabaikan.
Bayangkan saja jika nanti Indonesia benar-benar memiliki kapal induk, lalu netizen Indonesia mulai menjulukinya dengan nama-nama lucu seperti kapal Sultan, induknya kapal, atau bahkan Garuda Laut. Bisa-bisa, meme tentang kapal induk Indonesia akan beredar luas di media sosial, lengkap dengan editan foto yang super kreatif, mulai dari kapal induk mengangkut angkot dan ojek online, sampai kapal induk yang tiba-tiba nongkrong di pinggir Ancol. Ya, beginilah warna-warni khas masyarakat kita. Selalu bisa menemukan humor di balik isu serius. Tetapi di balik canda tawa itu tentu tetap ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Apakah Indonesia sudah siap secara teknis, finansial, dan strategis untuk memiliki kapal induk? Apakah sudah ada peta jalan yang jelas, bukan hanya sekadar rencana sesaat yang muncul karena euforia atau tren internasional? Karena tanpa perencanaan matang, mimpi memiliki kapal induk bisa saja berakhir menjadi beban besar, bukan kekuatan strategis yang diharapkan.